Panggilan dan pemisahan Abraham. Tuhan memanggil Abraham dan memisahkan dia melalui pemisahan yang diperintahkannya. Jadi kita udah bicara mengenai pemisahan, pekerjaan pemisahan yang Tuhan lakukan di zaman penciptaan, bahkan di dalam kehidupan Abraham. Hal yang sama juga dengan Nuh, tetapi lebih ketara dan jelas di dalam hidup Abraham, di mana pekerjaan pemisahan yang Tuhan perintahkan. Jadi mari kita pikirkan mengenai pemisahan-pemisahan yang Tuhan perintahkan ke Abraham dan bagaimana dia mentaatinya. Galatia pasal 5 ayat 19-21, mari kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya doa kita akan dipisahkan dari hal seperti ini. Dan ini adalah pekerjaan pemisahan, dipisahkan, dijadikan suci, menjadi kudus. Tuhan mengatakan di Imamat pasal 11 dan ayat-ayat lain bahwa kita tuh harus kudus. Tuhan bilang, jadilah kudus karena aku Allahmu kudus. Jadi yang pertama, Tuhan kasih tahu kepada Abraham untuk tinggalkan negerinya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2-3, mari kita baca. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi Tuhan suruh dia tinggalkan negeri dia. Negeri itu kan asal-usul seseorang, akar, rumah, kebanggaan, keamanan. Jadi Tuhan sedang mengatakan, kalau kamu ingin menjadi ahli waris dari kerajaan sorga, kamu harus meninggalkan negerimu dulu. Kamu harus meninggalkan negerimu, artinya jangan taruh akar kamu, atau harapan kamu, atau kebanggaan kamu pada tanah ini, tanah duniawi ini. Ibrani pasal 11 ayat 16 dan berikutnya pun beritahu kepada kita bahwa Abraham itu tidak menganggap bumi ini rumah dia, tetapi dia selalu anggap sorga itu rumah dia. Maka tinggalkan negerimu, artinya kita harus menganggap kerajaan sorga itu sebagai negeri kita. Jadi Tuhan itu sedang memberi warga kenegaraan baru kepada Abraham. Ur Kasdim adalah kota berhala. Jadi Tuhan sedang mengatakan, tinggalkan kota berhala itu, tinggalkan tempat itu. Bagaimana dengan tempat di mana kita berdiam sekarang? Bagaimana dengan kehidupan atau lingkungan atau suasana, tempat di mana kamu sedang hidup sekarang hari ini? Apakah kita dikelilingi oleh berhala-berhala? Menurut saya iya. Bukan hanya berhala secara fisik, tetapi dalam hidup kita itu berhala-berhalanya apa? Definisi yang kita sering dengar adalah sesuatu yang kita sayang lebih dari Tuhan. Dan menurut saya ini mungkin sesuatu yang mengambil paling banyak waktu dan pikiran saya. Sesuatu yang mengambil waktu saya, yang seharusnya digunakan dengan Tuhan. Siapa berhala terbesar di dalam hidup kita? Saya udah kasih satu tunjukan kan? Pertanyaannya, siapa berhala terbesar dalam hidupmu? Di dalam kata berhala itu kalau bahasa Inggris kan idol. Kata I, diri saya sendiri. Saya adalah berhala saya yang terbesar. Kedua, Tuhan bilang tinggalkan rumah bapakmu,
Rumah bapakmu apa? Sekali lagi akar, kepribadian, cara hidup, ketergantungan. Dan juga kita kadang menyalahkan kesalahan kita kepada karakter kita. Cara saya dilahir. Kita daripada bertobat dari dosa kita bilang, oh saya tidak berdaya karena saya dilahir seperti itu. Karena ya kepribadian saya, karakter saya memang seperti itu. Tapi Tuhan bilang, tinggalkan rumah bapakmu, artinya menolaklah ayahmu. Itu artinya meninggalkan rumahmu. Ingat kan cerita mengenai anak yang foya-foya? Anak yang foya-foya yang meninggalkan rumah, dia menolak ayah dia. Dia menganggap bapaknya itu udah mati di mata dia. Jadi apakah Tuhan sedang mengatakan itu? Apakah Yesus sedang mengatakan itu juga? Orang yang tidak meninggalkan bapakmu, ibumu, saudarimu tidak bisa mengikuti aku? Yesus mengatakan itu kan? Jadi apa artinya meninggalkan rumah bapakmu? Dia sedang mengatakan kamu sekarang ada bapak yang baru. Bapak aslimu, Tuhan itu adalah bapak aslimu. Kamu mau ingin jadi anak saya? Kamu harus ganti identitas kamu. Ini bukannya bilang jangan tidak berbakti. Ini bukannya berarti jangan hormati orang tuamu. Karena itu bagian dari hukum Allah kan. Untuk kita tuh menghormati orang tua. Terutama khususnya kalau orang tua kita tidak percaya Yesus, kita harus jadi contoh yang terbaik. Agar mereka bisa melihat Yesus melalui kita. Tetapi di sini Tuhan sedang mengatakan, Abraham, kamu harus sadar aku adalah bapakmu. Tuhan ingin dia untuk tidak menganggap diri dia itu anak dunia ini, tetapi menganggap Tuhan sebagai bapak dia. Maka asal-usul dia, akar dia, tempat di mana dia harus kembali, bukan lagi Ur Kasdim di mana Tera berada atau Haran, tetapi itu menjadi sorga. Semoga itu pun menjadi sama untuk kita semua. Tempat di mana kita harus kembali adalah rumah kita. Dan rumah itu adalah kerajaan sorga. Dan itu juga merubah arah kita kadang kan. Merubah pedoman kita dan tujuan kita. Tetapi di sini, excursus, ada dua panggilan Abraham. Panggilan pertama, tahu gak Abraham itu dipanggil dengan dua cara yang berbeda? Maaf. Dua panggilan Abraham. Abraham dipanggil dua kali oleh Tuhan untuk pergi. Kalian udah tahu kan? Atau gak peduli? Ya, dia mau dipanggil 2 kali, 3 kali, mas bodoh gitu. Panggilan pertama itu dipanggil dari Mesopotamia di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 dan 3. Tadi kita sudah baca. Dia bilang, hai saudara-saudara. Dan ini Diaken Stefanus khotbahnya waktu dia melihat takhta Tuhan di sorga. Sebelum dia dilempari batu, dia menyampaikan khotbah ini. Dan kita bisa melihat ada beberapa informasi yang beda. Ada orang bilang karena kepalanya dipukul batu, jadi dia gak bisa ingat informasi yang tepat. Tetapi saya percaya bahwa dia sedang bicara dari pandangan sorga. Ya, kita akan bicara mengenai itu nanti. Dan hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Itu Mesopotamia itu kan Ur Kasdim ya. Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 11 ayat 31 juga mendukung ini. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana.
Jadi ini panggilan pertama, Tuhan memanggil mereka, panggil Abraham dari Ur Kasdim yang adalah Mesopotamia, dan siapa yang menjadi pemimpin untuk membawa mereka keluar dari Ur Kasdim. Terah yang tukang membuat berhala ini, dia kan bukan orang yang percaya, tetapi tiba-tiba dia bilang, ayo kita jalan. Apa yang sedang terjadi di sini? Dan kita hanya bisa spekulasi di sini, tapi tadi kita udah lihat, kita udah belajar di tahun-tahun yang mereka hidup, ayahnya Terah namanya adalah Nahor, ya kan? Dan ayahnya dia, bapaknya dia adalah Serug, dan bapaknya Reu. Mereka itu hidup waktu yang pendek. Mereka mati bahkan sebelum Sem, ya kan? Jadi, satu hal yang kita bisa spekulasi adalah di sana kurang lancar, jadi Terah tuh harus pindah, atau mungkin itu adalah tanda pertobatan Terah untuk dia pindah, memutuskan untuk menyeberangi sungai ke Haran. Tahu gak Haran di mana? Haran itu zaman sekarang disebutnya Aleppo, di mana Eber, bapak moyang dia, mungkin bapak leluhur dia, Nu dan Sem tinggal di sana mungkin. Harusnya mereka pergi ke Kanaan, tetapi mereka berhenti di Haran dan menetap di sana untuk sementara. Jadi panggilan kedua, apakah Tuhan memanggil Abraham? Adalah Tuhan memanggil Abraham waktu dia di Haran. Kisah pasal 7 ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Jadi Alkitab kasih tahu kita dia bukan yang jalan dari Ur ke Kanaan, tetapi dia dengan ayahnya ke Haran, mungkin karena sanak saudaranya ada di sana. Dan dari sana, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, yang adalah Kanaan. Jadi ada pemindahan dari Ur Kasdim di Mesopotamia ke Haran dan menetap di sana, kita nggak tahu berapa tahun. Dan dari sana Tuhan panggil dia lagi, dan itu di Kejadian pasal 12. Ini ayat yang kita sangat kenalkan, Tuhan memanggil Abraham. Jadi Abraham, ini hanya menunjuk ayat 4. Mari kita baca dari Kejadian 12. Kejadian 12 dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Persis sebelum ini, Kejadian 11 ayat 31, kita tadi udah baca. Terah membawa Abram anaknya, Lot, dan menantunya istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Iya kan? Mereka menetap di Haran. Setelah itu Tuhan memanggil dia. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, lalu di ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ini panggilan kedua. Kejadian pasal 12 yang kita tahu adalah panggilan kedua. Tuhan memanggil dia pertama kali waktu dia di Ur Kasdim, dan sekarang dia menetap di Haran dengan dengan bapaknya. Tapi Tuhan panggil dia lagi. Bisa gak kita membuat perbedaan antara dua panggilan ini dan isi mengenai apa yang dia harus tinggalkan? Di ayat 1 kan Tuhan bilang, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, kan? Jadi kita bisa lihat di Haran ada bapak ada di sana, sanak saudara juga ada di sana. Iya kan? Bukan hanya ya Lot, Terah, dan istri Abraham. Ada sanak saudara di sana. Itu sebabnya Tuhan bilang, tinggalkan sanak saudaramu, pergi dari mereka. Sekarang kembali ke Kisah Para Rasul 7 ayat 2 dan 3. Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa bedanya?
Kisah pasal 7, Tuhan sedang memanggil Abraham untuk pertama kali dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia. Dan setelah itu Kejadian pasal 12, Tuhan panggil Abraham dari Haran. Apa bedanya di dalam perintah Tuhan? Tidak melihat ada perbedaan. Tuhan bilang tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu di sini. Lalu di Kejadian pasal 12, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapakmu. Jadi perintah pertama tidak menyebut bapaknya dan ayahnya, bapaknya itu pergi bersama dia. Tapi kali ini Tuhan bilang tinggalkan rumah bapak kamu juga. Jadi panggilan kedua, Kejadian pasal 11 ayat 32, kita sudah baca. Dan dikatakan, di panggilan kedua, Tera itu tidak hanya pergi dengan Abraham, tetapi dia menetap di sana, ya kan? Panggilan pertama, Tera pergi dengan Abraham, diam di Haran, tetapi panggilan kedua, Tera tidak pergi dengan Abraham. Lalu ayat 4, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Jadi Abraham pergi dari Haran setelah bapaknya mati, dikatakan gitu kan. Itu sebabnya dia meninggalkan bapak dia. Apakah ini ada sesuatu yang salah di sini? Tidak. Tidak lihat ada kesalahan di sini. Pasal 11 ayat 32 dibilang Tera itu hidup sampai 205 tahun. 205 tahun. Kita udah baca itu kan tadi. 205, dia hidup sampai 205 tahun. Setelah itu, Tera mati di Haran. Masalahnya adalah ayat ini. Tera hidup 70 tahun dan memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Jadi di umur 70 tahun Tera itu memperanakan Abraham. Umur Abraham berapa waktu dia pergi dari Haran? Bisa hitung nggak dari data-data ini? Tera itu umurnya 205 tahun waktu dia mati. Abraham pergi dari Haran setelah Tera mati. Dan Abraham umur 70 tahun lebih muda dari Tera kan? Jadi seharusnya Abraham tuh umur berapa? 205 minus 70. Itu berapa? 135. Apakah umur dia 135 waktu dia pergi dari Haran? Kalau menurut logika ini, Tera itu 70 tahun lebih tua dari Abraham. Tera mati umur 205. Maka Abraham waktu dia meninggalkan Haran harusnya umurnya 135. Tapi di Kejadian 12 ayat 4, Abraham meninggalkan Haran waktu dia berumur 75 tahun. Jadi yang salah di mana nih? Apakah Kisah Para Rasul yang salah atau Kitab Kejadian yang salah? Wah, bukankah kita bilang Tuhan dan Alkitab itu tidak bercelah? Kok ada error? Apa Tuhan nggak tahu orang tuh bisa menangkap kesalahan-kesalahan ini? Tetapi pendeta Abraham Pak menjelaskan hal-hal yang seperti ini di dalam buku-buku dia. Dan dia bilang, ini adalah tempat-tempat di mana Tuhan tuh benar-benar ingin kita perhatikan. Ini seperti petunjuk-petunjuk. Tuhan tuh suruh kita perhatikan. Ada pesan di dalam situ dari Tuhan. Jadi jangan takut. Jadi apakah umur dia 75 waktu dia pergi atau umur 135 waktu dia pergi? 75, Kitab Kejadian bilang dia umur 75 kan, tapi sekali lagi Diaken Stefanus, apakah dia bingung? Apa dia tidak hitung dengan benar karena dia lihat batu-batu itu dilempari ke dia? Jadi tiba-tiba gak bisa ingat? Bukan. Dia melihat sorga dan dia
bicara apa yang dia lihat. Dia menyampaikan apa yang dia lihat di sorga. Jadi sekali lagi kita harus belajar bahasa asli juga. Untuk dalam bahasa Yunani, kata mati di Kisah Para Rasul 7 ayat 4 adalah apotnesko. Apotnesko, kata ini digunakan untuk menunjuk kematian yang bukan hurufiah. Seperti kalau aku bilang, anak yang foya-foya itu menganggap ayahnya mati di saat ayahnya masih hidup. Itu artinya kan seperti putus hubungan dengan ayahnya. Contohnya 1 Korintus pasal 5 ayat 31, Rasul Paulus bilang, saya mati setiap hari. Di sini menggunakan kata apotnesko. Saya apotnesko setiap hari. Apakah ini berarti dia bunuh diri setiap hari? Dan tiba-tiba sebentar kemudian dia bisa hidup kembali? Tidak. Dia sedang bilang, saya membunuh diri saya yang berdosa itu setiap hari. Saya ingin marah, saya ingin membenci seseorang. Tapi agar saya tidak melakukan itu, saya bunuh diri sendiri. Dan itu yang Rasul Paulus katakan, dan Roma 7 ayat 6 juga dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Galatia pasal 2, kita udah mati dengan Kristus di kayu salib dan Kristus hidup di dalam saya. Jadi itu apotnesko, ini digunakan untuk mengandung arti jasmani dan rohani, kematian rohani juga. Ada ayat lain juga di pasal yang sama, di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 15. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Ini penulisnya sama, pembicaranya sama kan? Tadi di ayat 4 dia menggunakan kata apotnesko untuk menggambarkan kematian Tera, tetapi di sini dia menggunakan kata yang lain untuk bicara mengenai kematian Yakub. Dan ini kematian hurufiah kan? Teleutao. Dalam bahasa Yunani bukan apotnesko di ayat ini, tetapi teleutao. Ini mati secara hurufiah. Jadi dia menggunakan dua kata Yunani yang beda untuk menggambarkan dua kematian yang berbeda. Jadi kematiannya Tera ini bukan bicara tentang kematian hurufiah, jasmania, tetapi Tera artinya menunda dalam bahasa Ibrani. Jadi dia menunda kehendak Tuhan. Tera itu telah menjadi alasan untuk Abraham itu menunda dalam perjalanan ke Kanaan, menjadi batu sandungan dalam perjalanan iman Abraham. Itu sebabnya Tuhan bilang, tinggalkan rumah bapakmu. Kalau Tera udah benar-benar mati kan Tuhan gak usah suruh dia pergi. Jadi Tera kita hari ini siapa? Kita tahu kan, kita juga harus jawab panggilan Tuhan. Tapi selalu ada Tera di dalam diri kita yang memperlambat kita, yang menahan kita. Ini sambungan manusia atau kayak perbudakan atau ikatan. Karena saya tidak bisa menghentikan kecanduan saya, atau saya tidak bisa sesuatu yang menahan kita. Jadi Tera itu siapa atau apa untuk kita. Dan Tuhan bilang tinggalkan itu. Tuhan bilang pertama, robah negerimu jadi kerajaan sorga karena kamu adalah warga negara kerajaan sorga. Lalu robah bapak kamu. Tuhan bilang aku adalah bapakmu, kamu anak Tuhan. Dan sekarang Tuhan bilang tinggalkan Tera kamu. Tinggalkan Tera kamu. Ketiga Tuhan bilang izinkan Lot untuk pergi juga. Ingat kan di Kejadian pasal 13, hamba-hambanya Lot dan hamba-hambanya Abraham, mereka itu berkelahi. Maka Tuhan bilang ke Abraham, biarin aja si Lot pergi. Tuhan ingin Abraham memisahkan harapan yang masih ada dan sambungan kepada ikatan atau apapun yang membuat keributan atau membuat mampet atau gangguan untuk dia maju dalam pekerjaan Tuhan.
hubungan manusia, ikatan manusia. Jadi Abraham dia biarkan Lot pergi, dan Abraham kasih tahu kepada Lot, tanah yang kamu pilih yaitu kamu punya. Sebagai seorang paman, dia kan bisa bilang, karena saya lebih tua ya saya pilih dulu saya mau kemana, setelah itu kamu yang pilih. Tapi Abraham bilang, semuanya kamu punya, kamu pilih mana aja dan saya ambil yang lain. Jadi dan si Lot itu dia pilih tanah yang terbaik. Tapi Tuhan memberkati Abraham. Di Kejadian pasal 13 Tuhan bilang, kemanapun kamu pergi, lihat keliling kamu. Apa yang kamu lihat itu semua saya berkati. Saya berkati tanah itu dan saya berkati kamu. Jadi tempat tanah yang paling bagus di dunia ini melawan tempat yang Tuhan berjalan bersama kita. Kita pilih yang mana? Di mana Tuhan berkati dan Tuhan ada bersama kita, itu adalah tempat berkat yang sungguh-sungguh. Lalu keempat, Tuhan bilang, usir keluar perempuan dan anaknya Ismail. Awal Tuhan janjikan Abraham, aku akan kasih kamu anak. Dia gak bilang harus melalui Sarah kan? Hanya dibilang itu benih kamu. Jadi si Sarah, pikiran dia pikir, saya terlalu tua, saya udah menopause, saya secara fisik, secara biologi pun mustahil untuk bisa punya anak. Tapi kamu bisa punya anak dan genapi firman Tuhan melalui Hagar. Jadi tujuan itu baik sebenarnya, tapi metodenya sama seperti waktu kita lihat si Nuh ikut semua instruksi Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi hal itu tidak terjadi di sini. Di Roma pasal 9, Tuhan bilang, dia bukan anakku, bukan anak perjanjianku, usir dia keluar. Bagi Abraham, Ismail pun anak dia kan. Anak dia yang pertama, anak yang dia sayang 13 tahun sebelum Ishak dilahirkan. Menurut kamu bisa gak usir keluar anak itu? Di dalam hidup kita gak usah aplikasikan kepada anak-anak lahiriah kita, tapi di hidup kita, Ismail itu adalah kesalahan besar yang kita lakukan dalam nama melakukan pekerjaan Tuhan atau di dalam nama iman, sesuatu yang saya pernah lakukan salah. Nah, apakah kita bisa terima? Apakah kita bisa melepaskan itu? Mungkin masa lalu saya yang gelap atau yang memalukan. Apakah itu masih menghantui kita? Apakah itu masih menarik perhatian kita? Anak baru Ishak itu mewakili Yesus Kristus, bayangan dari Yesus Kristus. Apakah kita akan melayani dua-duanya? Apakah kita ingin simpan dua anak itu, anak yang berdosa dan setelah itu Kristus, anak sejati? Dan Tuhan bilang, biarkan anak yang itu pergi. Abraham mungkin nangis berhari-hari. Itu anak saya udah banyak usaha, saya udah kasih sayang saya ke anak itu, tapi sekarang saya harus lepaskan anak ini. Ismail itu buah dari pikiran kedagingan dia, salah memahami cara Tuhan. Dia tidak bisa tunggu untuk waktu yang ditentukan Tuhan, maka dia membuat kesalahan ini. Tuhan ingin dia bertobat dan meninggalkan cara-cara dia sendiri, cara percaya sendiri. Galatia pasal 4 ayat 30, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Dan yang terakhir, Tuhan bilang kepada Abraham, korbankan Ishak. Seolah-olah mengusir Ismail itu tidak cukup sulit. Tuhan bilang, Abraham, sekarang ambil anakmu. Anak yang mana? Ishak. Tuhan, aku cuma ada satu anak itu sekarang. Ambil anak itu. Korbankan dia dalam korban bakaran. Apakah kamu bisa lakukan itu? Ishak kamu siapa? Kita bisa pikir anak-anak kita sendiri, tapi Ishak kita tuh siapa? Ishak adalah jawaban yang Tuhan kasih saya. Dia penggenapan dari janji. Dia
satu-satunya harapan untuk saya hidup. Dia adalah bukti bahwa Tuhan itu hidup. Dan Tuhan, kamu mau saya buang itu? Dan ingat apa yang Tuhan katakan, di luar dari kasih orang tua, di luar dari hubungan bapa dan anak, bapak apa yang bisa bunuh anak dia sendiri? Atau ibu mana yang bisa bunuh anak dia sendiri dalam korban bakaran? Ya kan? Tetapi di luar dari ikatan manusia atau perasaan emosi manusia itu, seperti Tuhan, kamu tuh gak masuk akal karena kamu kan yang kasih tahu aku bahwa keturunan aku bisa banyak seperti bintang di langit melalui anak ini, dan anak ini bahkan belum menikah, belum ada keturunan, belum ada ahli waris. Lalu Tuhan mau saya bunuh dia? Kalau gitu Tuhan akan menjadi siapa? Jadi saya harus dengar yang mana? Saya bunuh anak ini atau saya percaya perjanjianmu dan mempertahankan dia agar saya ada banyak keturunan dan anak. Firman Tuhan di sini kelihatannya seperti kontradiksi kan? Dalam hidup kita kadang ada waktu-waktu seperti itu gak? Tuhan, jalan mana, yang mana? Oh, yang ini mimpi, yang itu wahyu, mimpinya saya buang aja. Anak satu-satunya, anak perjanjian, janji Tuhan digenapi, harapan satu-satunya. Kenapa susah untuk nurut? Dia harus bunuh anak dia sendiri, dan itu juga kontradiksi dengan janji Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 18. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sekali lagi kitab Ibrani menjelaskan bahwa tidak masuk akal apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, tidak masuk akal. Kesimpulannya, rahasia kepada ketaatan Abraham. Ibrani pasal 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Jadi seakan-akan ini bayangan dari Yesus Kristus artinya. Jadi di zaman itu belum ada konsep kebangkitan. Kalau kita sekarang percaya kebangkitan karena Yesus bangkit kan. Tapi di zaman itu belum ada konsep atau bayangan mengenai kebangkitan. Tetapi sesuatu terjadi atau memberitahu kepada Abraham tentang pengertian beda ini tentang hidup dan mati. Pertanyaannya adalah, menurut kamu gampang atau susah untuk Abraham mentaati Tuhan di saat ini? Sangat susah kan? Tetapi pemisahan yang 4 pertama, Tuhan tuh sedang melatih dia. Melatih dia untuk jangan menjadi hati dingin, maka lebih gampang untuk pisah, untuk menjadi lebih gampang untuk memisah dengan orang-orang yang kita sayang. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu melatih dia untuk percaya pada firman Tuhan, nurut, dan semuanya tidak akan masalah. Jadi latihan yang Tuhan kasih kita, kalau Abraham benar-benar percaya Tuhan itu bisa membangkitkan dari orang mati, Abraham bilang, kamu gak masuk akal sekarang. Bukan karena Tuhan tidak masuk akal, tapi karena saya tidak mengerti. Tuhan itu dunianya lebih banyak dimensi. Kita kan hanya hidup di dunia yang 3 dimensi. Jadi kita kadang tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Tapi Abraham bilang, Tuhan, hal yang paling saya bisa pikir, engkau akan membangkitkan anak ini. Karena engkau pasti bakal menggenapi firman-Mu. Jadi saya percaya engkau akan menggenapi firman-Mu. Jadi saya serahkan kepada Tuhan aja. Tuhan bakal beresin semuanya. Jadi semoga kita pun bisa memiliki iman seperti itu. Tidak gampang.
rahasia kepada ketaatan Abraham. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa hidup dia itu bagian dari rencana Tuhan buat sejarah penebusan. Ini bukan hanya tentang diri dia dan anak dia. Dia percaya, nggak tahu gimana, pokoknya Tuhan itu sudah memakai saya untuk melakukan pekerjaan penebusan. Dan kita juga tahu pengorbanan Ishak itu adalah bayangan. Bayangan bagaimana Bapak iman Abraham itu yang adalah tokoh Bapak di sorga, dan Bapak itu di sorga pun mengorbankan anak tunggalnya kan. Dia percaya bahwa ini bukan akhir dari ceritanya, dan dia percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Kadang kalau kita ketemu jalan buntu, semoga kita pun bisa percaya itu bukan akhir dari cerita kita atau cerita Tuhan. Kita hanya bagian dari cerita sejarah penebusan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan tahu apa yang dia sedang lakukan. Dan Abraham kasih tahu kepada hamba-hamba dia, diam di sini dengan keledai dan saya dan anak ini akan naik dan kita akan menyembah dan kita akan kembali kepadamu. Abraham kan sebenarnya naik untuk mengorbankan Ishak, tapi dia kasih tahu kepada hamba-hambanya, kita akan pergi menyembah dan berapa orang akan kembali? Kalau dalam bahasa Ibrani, kata-kata itu ada angka seperti tunggal atau jamak. Tetapi ini dalam bentuk jamak. Jadi kita akan menyembah dan kita akan kembali. Harusnya kan mereka menyembah cuma satu yang kembali kan, karena satu udah mati di atas. Tapi di sini dibilangnya kita akan kembali. Apakah Abraham lagi coba menipu hamba-hambanya? Dan Ishak yang sedang mendengarkannya juga. Tetapi kita percaya bahwa ini adalah iman Abraham. Dan ayat 7-8 Ishak bicara kepada Abraham, ayahnya, dan dia bilang, Bapakku, bayangin ya kalau kita di dalam posisi ini. Kita sedang bawa dia naik dan mempertimbangkan di dalam hati kita apa yang kita akan lakukan. Dan di saat kita harus benar-benar tusuk anak ini, semakin dekat waktunya. Dan anaknya tanya, Bapak, ya saya di sini anakku. Bapak, ini api sama kayu, tapi dombanya mana untuk korban bakaran? Kalau itu kita jawabnya apa? Anakku, kamu korban bakarannya. Tapi Abraham jawab, Tuhan akan menyediakan untuk dirinya sendiri domba untuk korban bakaran. Wah, itu baru iman. Tapi kalau terjemahan hurufiah jawaban ini, Tuhan akan pastikan sendiri domba untuk korban bakaran. Itu artinya apa? Bahwa dia akan menjadi domba untuk korban bakaran itu. Setelah itu Abraham menoleh dan melihat, dan Tuhan bilang, berhenti Abraham, jangan bunuh anak itu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah, di sini ada kata Ibrani belakang kan. Itu diterjemahkan biasanya digunakan secara temporal. Artinya setelah itu dia lihat di masa depan ada domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar, yang akan mati menggantikan tempat anaknya. Itu siapa? Abraham jadi mengerti rahasia hidup. Yesus bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Jadi Abraham, Ishak, Yakub sebenarnya udah mati, tapi Yesus bilang mereka itu hidup. Jadi imannya yang hidup. Jadi kita gak boleh takut dengan mati, karena hidup mati itu di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan ingin membangkitkan yang mati menjadi hidup, dia juga bisa. Amin. Dan saya tahu waktunya udah mau selesai, tapi saya ingin menunjukkan satu hal sebelum kita selesai. Dan ini korban bakaran. Ishak sekarat. Ishak dikorbankan di atas altar ini, mezbah ini, sebagai korban bakaran adalah bayangan dari kayu salib Yesus Kristus. Di dalam korban bakaran, apa yang kita harus lakukan? Menurut hukum Taurat Musa, binatang itu harus dipotong menjadi 6 bagian. 6 itu
menunjuk kepada kejatuhan. Kejatuhan itu, dosa itu dikorbankan, diberikan, dibakar, 6 bagian, kepala, lalu 4 tangan dan kaki, lalu tubuhnya. Tubuhnya itu kan dipotong, dibuka, isi perutnya dikeluarkan, dan semuanya dibakar. Itu korban bakaran. Bagaimana itu nyambung dengan kayu salib? Ini gambar saya jelek, sangat jelek. Kayu salib tidak membunuh melalui tercekik atau fiksasi atau pendarahan. Yesus banyak keluar darah dan menderita begitu banyak sampai dia mati di hari itu. Tapi sebenarnya kayu salib itu dibuat oleh orang Roma. Bahkan hari ini orang pelajari kayu salib itu dan mereka bilang di dalam sejarah manusia ini adalah salah satu cara yang paling kejam untuk membunuh seseorang. Dan ini adalah hukuman mati secara nasional yang diberikan kepada kayak pengkhianat negara atau orang kriminal yang sangat-sangat jahat. Dan apa yang mereka lakukan? Jadi di saat kita digantung, setelah disiksa, digantung, dan tulang selangka ini kan naik dan kita tercekik. Jadi kalau kita tercekik, kita cepat mati kan. Maka mereka taruh kayak pijakan kaki di sini. Jadi bisa dorong dirinya untuk napas. Lalu tergantung lagi, terus diulang-ulang untuk berapa lama? Itu bisa 3 hari sampai 2 minggu. Dan kamu gak dikasih air sama sekali. Rasanya haus, jadi dehidrasi, di saat yang sama jadi kering. Dan di saat yang sama mereka bawa istri dan anaknya ditaruh di depan dia, disiksa. Jadi secara mental kita dalam kesakitan, secara fisik pun kita sekarat. Di depan mata kita istrinya diperkosa, anaknya matanya dicongkel keluar. Kita jadi seperti gila, mau mati, gak bisa mati. Apa yang sebenarnya membunuh mereka, saya menggambar ini kedua kali hari ini. Ini matahari. Terik panas matahari, tidak ada bayangan. Dan tahu kan temperatur di sana itu bisa sangat-sangat panas. Dan bukan hanya kulitnya yang terbakar, tetapi di dalam organ-organ tubuh dalam tidak ada air, jadi mulai mendidih dan meledak, dan itu biasanya yang membunuh mereka. Dan itu adalah dibakar sampai mati di atas kayu salib. Yesus, dia ada mahkota duri, paku di 2 tangan 2 kaki, dan ditusuk di samping 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat. Yesus mati di kayu salib, tapi di perjanjian lama itu sama seperti korban bakaran. Anak tunggal Allah. Tuhan sedang bilang, Abraham, saya menyelamatkan kamu dari membunuh Ishak karena kamu tuh hanya bayangan. Bayangan apa yang saya akan lakukan di masa depan. Saya akan membiarkan anak tunggal saya mati agar kamu bisa memiliki banyak keturunan. Dan bagaimana? Roma pasal 4, Galatia pasal 3 juga kasih tahu kepada kita, dengan percaya pada Yesus kita menjadi keturunan Abraham. Melalui kematian Yesus, banyak anak-anak akan dilahirkan. Apakah itu masuk akal? Karena kalau Ishak mati nggak bisa ada banyak anak kan? Tetapi pengertiannya adalah karena Yesus mati, dia bisa punya banyak anak.
Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Engkau memberikan kepada kami waktu ini untuk memikirkan mengenai korban Yesus. Bayangan dan sudah diberitahu bahkan dari zaman Abraham, dan Bapa kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk mati di dalam korban bakaran ini agar kami semua bisa hidup, agar kami bisa dilahirkan, agar kami bisa memiliki harapan bahwa sorga adalah kerajaan kami, negeri kami. Engkau Allah Bapa adalah Bapa kami. Dan kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan percaya bahwa Engkau tahu apa yang Engkau lakukan, dan percaya bahwa kami adalah bagian dari sejarah penebusan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami doa agar berkat darah Yesus akan ada pada semua orang di sini, setiap keluarga yang di sini, setiap gereja yang diwakili dan negara Singapura ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.